Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alranang Saputri dengan NIM 2405120413. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi keamanan pada aplikasi Gojek untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan data dan informasi. Yang pertama adalah latar belakang. Aplikasi transaksi online termasuk sistem beresiko tinggi karena menyimpan data pribadi yang sangat sensitif. Di dalam suatu aplikasi terdapat nomor telepon pengguna, lokasi real time, riwayat perjalanan, hingga saldo uang elektronik. Selain itu, aplikasi juga mempertemukan dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal, yaitu driver dan penumpang. Berbeda dengan media sosial, kebocoran data pada aplikasi transportasi tidak hanya berdampak pada akun digital, tetapi juga dapat mengancam keamanan fisik pengguna. Contohnya, pelacakan lokasi, penipuan perjalanan, hingga penyalahgunaan identitas. Oleh karena itu, aplikasi seperti Gojek harus menerapkan arsitektur keamanan yang mampu melindungi data sekaligus keselamatan penumpang. Apa itu Gojek? Gojek merupakan aplikasi super app berbasis layanan on-demand yang menggabungkan transportasi, pengiriman barang, pesan makanan, dan pembayaran digital dalam satu platform. Artinya, satu akun menyimpan banyak jenis data sekaligus, mulai dari identitas pengguna, aktivitas mobilitas, hingga informasi finansial. Karena kompleksitas tersebut, sistem keamanan Gojek tidak hanya berfungsi melindungi akun dari peretasan, tetapi juga mengatur bagaimana data ditampilkan, dikirim, dan diakses oleh pihak lain selama layanan berlangsung. Konsep keamanan sistem. Untuk melindungi berbagai jenis data tersebut, Gojek menggunakan konsep defense in depth, yaitu keamanan berlapis. Sistem tidak hanya mengandalkan satu metode perlindungan, melainkan beberapa lapisan seperti autentikasi pengguna, pembatasan akses, enkripsi data, serta pemantauan aktivitas. Dengan pendekatan ini, apabila satu mekanisme keamanan berhasil dilewati penyerang, lapisan lain tetap dapat mencegah kerusakan lebih lanjut. Fitur-fitur keamanan pada Gojek. Yang pertama itu keamanan login atau OTP Authentication. Gojek menggunakan metode login tanpa password dan menggantinya dengan kode OTP yang dikirim ke nomor telepon pengguna. Sistem akan membuat kode acak yang hanya berlaku dalam waktu singkat, lalu memverifikasi kode tersebut sebelum memberikan akses akun. Metode ini lebih aman dibanding password karena tidak ada kredensial tetap yang bisa ditebak, dicuri, atau digunakan ulang. Untuk masuk akun, seseorang harus benar-benar memiliki akses ke perangkat pengguna. Yang kedua yaitu pengenalan perangkat atau device
binding. Selain memverifikasi nomor, sistem juga mengenali perangkat yang digunakan. Informasi seperti tipe perangkat, sistem operasi, alamat IP, dan lokasi login disimpan sebagai identitas perangkat. Jika akun diakses dari perangkat baru, sistem akan meminta verifikasi tambahan sebelum mengizinkan akses penuh. Tujuannya untuk mencegah pembajakan akun meskipun nomor telepon berhasil diambil alih. Yaitu deteksi aktivitas mencurigakan. Gojek menerapkan autentikasi berbasis resiko. Sistem menganalisis pola penggunaan akun, misalnya lokasi login yang tiba-tiba berpindah jauh dalam waktu singkat atau terlalu banyak permintaan OTP. Jika aktivitas dianggap tidak wajar, sistem dapat membatasi akses sementara atau meminta verifikasi tambahan. Pendekatan ini membuat keamanan menjadi lebih dinamis, mengikuti perilaku pengguna. Keempat yaitu perlindungan data lokasi. Lokasi pengguna merupakan data paling sensitif dalam layanan transportasi. Oleh karena itu, lokasi hanya ditampilkan selama perjalanan berlangsung dan tidak dapat diakses kembali setelah order selesai. Data lokasi dikirim sebagai data sesi sementara, bukan sebagai riwayat publik. Dengan cara ini, driver tidak dapat melacak penumpang ketika layanan berakhir. Yang kelima yaitu penyembunyian nomor telepon. Komunikasi antara driver dan penumpang tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui server perantara milik Gojek. Sistem ini disebut relay communication. Karena komunikasi tidak bersifat peer-to-peer, identitas asli pengguna tidak perlu dibagikan. Saat melakukan panggilan telepon, sistem membuat nomor virtual sementara yang meneruskan panggilan ke tujuan sebenarnya. Nomor asli pengguna maupun driver tidak pernah saling diketahui. Setelah perjalanan selesai, nomor virtual tersebut otomatis tidak aktif sehingga tidak dapat digunakan kembali. Mekanisme ini melindungi pengguna dari spam, gangguan, maupun potensi penyalahgunaan kontak setelah layanan berakhir. Selain menjaga privasi, server perantara juga memungkinkan sistem mencatat komunikasi jika terjadi masalah keamanan selama perjalanan. Keamanan transaksi pada GoPay. Akses aplikasi tidak otomatis memberikan akses finansial. Setiap transaksi harus melalui verifikasi tambahan seperti PIN atau biometrik. Selain itu, sesi transaksi memiliki batas waktu tertentu agar tidak dapat digunakan oleh pihak lain. Dengan mekanisme ini, meskipun seseorang memegang ponsel pengguna, transaksi tetap tidak dapat digunakan tanpa autentikasi kedua. Yang ketujuh yaitu enkripsi data. Seluruh data penting dienkripsi baik saat dikirim maupun saat disimpan. Saat data dikirim melalui internet, digunakan protokol aman sehingga tidak dapat dibaca meskipun jaringan disadap. Saat disimpan di server, data juga dalam bentuk terenkripsi untuk mencegah kebocoran database. Enkripsi memastikan pihak luar hanya melihat data acak, bukan informasi asli pengguna. Yang ke-8 yaitu sistem deteksi penipuan. Gojek menggunakan analisis pelaku untuk mendeteksi aktivitas tidak wajar, seperti order berulang tidak normal atau banyak akun pada satu perangkat. Sistem dapat otomatis membatasi akun sebelum kerugian terjadi. Pendekatan ini bersifat preventif karena tidak menunggu laporan pengguna terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.